Shalom, selamat pagi anak-anak. Mister berharap kalian dalam keadaan sehat dan pada pagi hari ini kita akan belajar seperti biasa. Dan sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini karena Engkau menuntun kami hingga sampai hari ini. Dan kami akan memulaikan pembelajaran kami, kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik anak-anak, silakan untuk menyimak video yang telah Mister persiapkan. Dan silakan mencatat hal-hal penting supaya anak-anak juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Mister sampaikan nantinya di akhir pembelajaran. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran kita minggu yang lalu. Kita masih membahas tentang perjalanan sejarah gerejaku. Itu pada pembelajaran 1. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, seperti biasa kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, dengan mengamati video materi ini, maka anak-anak diharapkan dapat menjelaskan sejarah pertumbuhan gereja. Dan yang kedua, anak-anak juga dapat menjelaskan perbedaan gereja sebagai persekutuan dan gereja sebagai lembaga. Dan yang ketiga, anak-anak juga dapat menjelaskan gaya hidup gereja, mula-mula dan tantangannya. Nah, sekarang kita membahas tentang gereja yang terus bertumbuh. Kekristenan terus mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa. Sejak masa Kaisar Konstantinus Agung memberlakukan sebuah keputusan yang disebut Edik Milano. Jadi orang-orang Kristen yang dahulunya tertarik menjadi Kristen, tetapi takut diburu oleh tentara Romawi, kini dengan rela hati bisa mengaku dan menjalankan peribadatan dengan baik. Jadi ini disebut sebagai keputusan yang disebut sebagai Edik Milano, di mana Kaisar Konstantinus Agung membebaskan setiap warga atau setiap masyarakat pada saat itu untuk bebas memeluk agamanya masing-masing atau beribadah menurut kepercayaannya masing-masing, termasuk orang Kristen pada saat itu. Yang kedua, namun dampak negatif pada masa ini adalah banyaknya warga gereja yang menjadi Kristen hanya karena mau melarikan diri dari kepercayaan paganisme. Jadi kepercayaan paganisme sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya, yaitu kepercayaan yang menyembah kepada dewa-dewa. Jadi hal ini dibuktikan ketika pada tahun 318 Masehi, Arius dan Alexander berselisih mengenai paham iman paling dasar dalam kekristenan, yaitu hubungan antara Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Ternyata pada waktu itu, walaupun mereka sudah menjadi Kristen, tetapi mereka tidak mengenal Kristen itu secara benar. Yang ketiga, akibatnya terjadi perpecahan dalam gereja yang kemudian ditanggapi serius oleh Kaisar Konstantinus dengan mengadakan pertemuan yang besar yang dikenal dengan nama Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi. Konsili ini disebut sebagai karya ilahi Allah karena belum pernah diadakan pertemuan antar denominasi gereja yang sebesar Konsili Nisea ini. Jadi ini adalah pertemuan pertama pada sejarah gereja, di mana pertemuan pertama dan yang sangat besar antara denominasi gereja. Nah, hasil dari Konsili Nisea I, yang pertama, diputuskannya usulan-usulan kitab utama dalam kekristenan. Sehingga sekarang kita sebagai orang Kristen Protestan khususnya, kita mempercayai bahwa ada 66 kitab, yaitu 27 kitab perjanjian baru dan 39 kitab perjanjian lama. Jadi jumlah keseluruhan adalah 66 kitab. Yang kedua, terjadinya kesepakatan
atas doktrin dasar agama Kristen yang sama untuk seluruh wilayah. Jadi dalam keputusan ini juga diambil bahwa ada doktrin, yaitu percaya kepada Tuhan Allah Bapa dan percaya kepada Yesus Kristus dan percaya kepada Roh Kudus. Jadi itu yang disebut sebagai Tritunggal. Mungkin anak-anak sudah pernah menyinggung tentang itu sebelumnya, atau pernah dibahas di gereja, atau mungkin kalian akan mempelajari pada pembelajaran selanjutnya. Yang selanjutnya adalah pemikiran Arius dan para pengikutnya tidak diterima dalam pertemuan itu karena berbahaya dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi pemikiran Arius dan para pengikutnya ini tidak diterima karena bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya tidak diterima. Jadi di situ terjadi perpecahan antara kelompok Arius dan bapak-bapak gereja pada saat itu. Nah, catatan, terjadinya kesepakatan dalam pertemuan akbar atau pertemuan besar Konsili Nisea I ini adalah atas campur tangan Tuhan. Jadi Allah mengilhami bapak-bapak gereja agar merumuskan kebenaran iman Kristen pada masa paling awal kekristenan. Jadi tidak serta-merta diputuskan, tetapi karena Allah memang benar-benar ikut campur tangan melalui bapak-bapak gereja yang berkumpul pada waktu itu. Memang sangat banyak keputusan yang diambil pada saat itu, terutama keputusan-keputusan dasar tentang gereja, tentang doktrin, dan terutama juga tentang Alkitab. Selanjutnya adalah gereja sebagai lembaga dan ciri-cirinya. Jadi kalau minggu yang lalu kita membahas gereja sebagai persekutuan, maka kita membahas gereja sebagai lembaga. Yang pertama, gereja mula-mula mengakui beberapa jabatan dalam komunitas mereka. Ini salah satu ciri-ciri gereja sebagai lembaga. Jadi ada struktur, yaitu ada rasul. Jadi rasul di sini yaitu ke-12 murid Yesus yang pernah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kecuali Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus yang kemudian digantikan oleh Matias. Jadi ada 12 rasul yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu, yaitu termasuk Yudas. Namun setelah Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, maka ia digantikan oleh Matias. Jadi ini hanya sekilas saja. Yang kedua, jabatan nabi, bertugas untuk bernubuat serta menyampaikan artinya kepada jemaat, menyampaikan peringatan, menyampaikan penghiburan. Yang ketiga adalah pengajar, bertugas untuk meneruskan ajaran para rasul berdasarkan penyertaan Roh Kudus. Dan yang keempat adalah pemberita Injil sebagai pembantu para rasul yang bertugas untuk membaptis, mengajar, dan mengatur gereja. Itu tugas daripada pemberita Injil. Nah, dalam surat-surat Rasul Paulus juga ia menambahkan 2 jabatan sebagai ciri sebuah gereja sebagai lembaga, yaitu sebagai penatua bertugas memimpin, yaitu mengatur keperluan gereja, berpegang pada perkataan yang benar, berkhotbah, serta mengajar. Dan yang kedua adalah diaken. Dia bertugas untuk menunjukkan kemurahan dan melayani jemaat. Jadi itu merupakan gereja sebagai lembaga itu. Dan ini juga merupakan sebagai ciri-cirinya. Setelah Konsili Nisea I ini, model kepemimpinan gereja sebagai lembaga mulai banyak macam atau mulai beragam. Jadi mulai terstruktur juga, mulai teratur dari atas sampai yang paling bawah. Muncul makin banyak jabatan dalam gereja. Namun setelah masa reformasi yang berlangsung pada pertengahan abad 15, hanya dikenal beberapa jabatan dalam gereja, yaitu pendeta, ada penatua, dan ada diaken. Bahkan di beberapa gereja karismatik yang sekarang ini, struktur jabatan lembaga gereja semakin lebih fleksibel.
atau lebih menyesuaikan. Jadi dia tidak bersifat kaku. Tetapi penghormatan terhadap otoritasnya tidak berbeda jauh dengan gereja-gereja reformasi di Eropa. Mister mau jelaskan bahwa ini adalah model gereja sebagai lembaga, di mana ada struktur organisasinya. Jadi makanya dikatakan gereja sebagai lembaga, ada pemimpin dan ada lagi bawahannya. Nah, kesimpulannya adalah gereja sebagai persekutuan adalah gereja yang dikuduskan untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan. Jadi kita simpulkan dari pertemuan minggu lalu, gereja sebagai persekutuan adalah gereja yang dikuduskan, dikhususkan menjadi umat kepunyaan Tuhan. Gereja sebagai persekutuan adalah sebagai tempat untuk berkumpul bersama, mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama, saling menolong satu dengan yang lain, dan menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Sedangkan gereja sebagai lembaga adalah gereja yang memiliki struktur organisasi serta beberapa jabatan, baik sebagai nabi, rasul, pengajar, pemberita Injil, diaken, atau juga disebut waktu itu adalah samas, ada juga penatua, dan ada pendeta. Nah, setiap orang percaya adalah gereja. Jadi, Mister adalah gereja, dan anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus juga adalah gereja. Jadi, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut gereja. Jadi, pribadi kita ini adalah gereja. Jadi, sebagai gereja yang hidup. Sebab gereja yang sesungguhnya adalah orang percaya itu sendiri. Untuk itu, tugas pelayanan gereja bukan hanya tugas pendeta atau hamba Tuhan yang di gereja, tetapi tugas masing-masing setiap orang percaya, baik itu remaja, baik itu pemuda, orang dewasa, dan orang tua. Jadi semua orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka ia bertugas untuk memberitakan firman Tuhan dan menjadi teladan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Mister berharap dengan apa yang sudah anak-anak pelajari bisa dimengerti dan bisa dipahami, terus belajar. Dan untuk minggu depan kita akan masuk pada tema yang baru, yaitu tentang Ecclesia Reformata dan Semper Reformanda. Jadi kita akan masuk ke pembelajaran 2. Silakan mempersiapkan diri untuk belajar. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.